yang bisa friendly memimpin kita dalam pada kita angkat pujian kita yang kedua, masih bagi berdiri. Aku jalan kebenaran.
Kita akan lagu pujian kita yang ketiga, lebih dari rumah. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Saya minta menjalankan persembahan Arman. Sambil kita akan lagu pujian dalam Tuhan kita bertobat.
firman Tuhan. Sebelum itu kita akan pujian kita sungguh indah. Saya undang hari kita semua bagi berdiri.
yang kau pikirkan tentangku, tak tersembunyi bagiku. Sungguh yang kau pikirkan tentangku, tak tersembunyi bagiku. Puji Tuhan, terima kasih buat semua bantuannya, perhatian yang kasihnya. Mengucap syukur buat sore hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Saya teman fotonya cantik banget, Papi Denny, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Papi Denny dong. Bikin iklan ibadah kita menarik ya. Yang penting iklannya dulu menarik ya. Doakan untuk Adel sakit, katanya kurang enak badan. Saya belum balas lagi, maaf ada lagi yang tidak bisa ikut karena kurang enak badan. Terima kasih Mama Elis katanya ya. Kita doakan Adel supaya sehat, supaya hari Minggu ataupun Sabtu depan bisa bersama-sama beribadah dengan kita. Hari ini siapa yang belum hadir? Dari semua ya? Siapa nggak hadir ya? Ada doang ya? Nah,
dulu ya Dek, supaya kita sama-sama lagi beribadah. Kita akan buka firman Tuhan hari ini, sore ini di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 tentang mendengar. Mendengar menggunakan apa? Telinga. Mendengar menggunakan telinga. Firman Tuhan katakan siapa mendengar? Dia adalah orang yang bertelinga. Orang yang bertelinga adalah orang yang mendengar. Kecuali orang yang cacat, orang yang tuli ya. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kita sama baca-baca ini ya. Jadi nggak satu-satu tapi kita sama-sama baca ini biar kita semua ngerti. Karena firman Tuhan yang kita baca, kita dengar dan akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Teman-teman ayo. Di bawah pengawasan Imam Eli ya. Eli itu imam ya. Memang tidak ditulis di situ imam tapi sebenarnya adalah Eli itu jabatannya imam. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi ada tapi sedikit. Pada suatu hari siapa? Imam Eli yang matanya mulai kabur. Kenapa biasanya kalau matanya sudah kabur? Tua dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lagi lanjut ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lanjut. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. 5. Lalu berlarilah ia kepada Imam Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Imam Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah Samuel tidur. Ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Imam Eli serta berkata, mana suaranya? Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Imam Eli berkata, aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Ayat yang ke-7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Imam Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan telah memanggil anak itu. Ayat lagi, ayat 9. Sebab itu berkatalah Imam Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila dia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kata-kata pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Di sini siapa yang hamba Tuhan angkat tangan? Amin, semua hamba Tuhan. Karena di dalam dunia ini ada 2 hamba. Satu hamba setan, satu hamba Tuhan. Jadi mending kita milih jadi hamba Tuhan walaupun jabatannya bukan pendeta, tapi kita hamba Tuhan. Kita garis bawahi di ayat yang ke-10 bagian terakhir. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Dari ayat 1 sampai 10 ada berapa kata mendengar? Ayo. Dari ayat 1 sampai 10 ada berapa kata mendengar?
dua. Betul, siapa yang jawab dua? Iya, itu sama anak. Benar, ada dua kali kata mendengar yang menjadi khotbah pada saat sore hari ini. Kita akan lihat arti nama Samuel. Arti nama Samuel, kalau mereka ambil di Google lagi, Tuhan telah mendengar. Samuel berasal dari kata sama, mendengar, dan El adalah Tuhan. Arti kata Samuel ini menunjuk kisah Samuel dalam pergumulan mamanya yang bernama, ayo mamanya Samuel siapa? Usutina? Bukan. Hana, iya. Mamanya namanya Hana dan di papanya namanya siapa? Omri. Siapa ya? Bukan. Elkana. Ingat ya. Nama mamanya Hana sama papanya Elkana, dan Samuel adalah hasil doa, hasil permintaan doa dari ibu Hana. Sebab itu dinamakan Samuel, artinya Tuhan telah mendengar ya. Nama Samuel itu bisa disebutkan dengan kata nama Allah, berarti dari kata Semo yang artinya namanya, dan El adalah Allah. Jadi nama Samuel adalah Allah, nama Allah ya. Kita akan lihat bagaimana tentang mendengar. Mendengar selain kita punya telinga sebagai alat dengar, tapi kita juga dibutuhkan mendengar firman Tuhan, dibutuhkan satu kepekaan. Apa? Kepekaan rohani. Kepekaan rohani. Kita akan kembali ke 1 Samuel tadi pasal 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kita kembali ke sana ya, semua yang ada di tab di HP lihat di situ. Samuel itu muda, dia menjadi pelayan Tuhan. Hai orang muda, engkau pelayan Tuhan. Katakan sebelah engkau pelayan Tuhan. Jangan berhenti sebelum mati, ya oke? Jangan berhenti melayani Tuhan sebelum mati. Kalau belum mati, gaspol. Lanjut terus, pantang menyerah. Nah, sip itu ya. Samuel adalah pelayan Tuhan dalam usia yang masih muda. Dia ada di dalam rumah Tuhan dan dia menjadi pelayan Tuhan. Walaupun masih kecil, mungkin seperti Arman dan Excel saat ini, tapi dia punya kepekaan rohani. Dia ada di dalam rumah Tuhan, dia setia melayani Tuhan, dia tetap ada untuk siap sedia melayani Tuhan. Walaupun waktu zaman itu dia tinggal di dalam kehidupan keluarganya Imam Eli, anak Imam Eli bandel. Apa? Bandel. Nakal. Bisa dijelaskan telinganya? Bandel. Nakal. Itulah anak-anak Imam Eli, tidak menuruti firman Tuhan. Tetapi Samuel yang kecil ini, dia tidak mencontoh kehidupan dari anak-anak Imam Eli. Siapa yang tahu nama anak-anak Imam Eli? Hofni dan Pinehas. Tahu? Hofni dan Pinehas. Soalnya mau bintang film Korea doang dong. Ya, drakor, bintang filmnya namanya siapa? Harus hafal nama-nama di Alkitab. Walaupun kadang-kala sering keselimur, tertukar. Hofni dan Pinehas nakal. Dua anak laki-laki yang pendeta atau Imam Eli ini nakal. Kenakalannya ditulis di dalam kitab Samuel. Tapi Samuel
itu gereja zaman dulu ya. Bayi Allah belum lagi padam, tapi Samuel sudah tidur. Di dalam bait suci Tuhan, dekat tabut Tuhan. Nah, Samuel peka, punya kepekaan rohani, dia tahu bagaimana dia menjaga dirinya sebagai pelayan Tuhan. Dia mengatur dirinya dengan baik, walaupun belum malam dia sudah bobo. Siapa yang belum malam masih lihat HP? Mama lihat masih masih online, si Ijen masih online, si Ujang masih online, si Ana masih online. Kalau mama bangun malam soalnya harus bikin dede, harus ganti pampers dede. Kalau kalian jam 2 malam, jam 3 malam masih online berarti belajar. Ya kepekaan rohani dimiliki oleh Samuel kecil. Walaupun belum malam dia sudah istirahat, dia sudah tidur, dia tidak kelayapan, dia tidak keluar baik Allah untuk main kemana-mana. Dia ada di bait Tuhan, tidur dekat tabut Tuhan. Dia nggak tidur jauh-jauh, dia dekat dengan Tuhan. Walaupun dia masih kecil, anak muda yang dikasih Tuhan, Tuhan pasti tahu, pasti Tuhan akan berikan satu suaranya kepada kalian. Satu persatu punya visi dan misi dari Tuhan. Tapi tergantung kita peka gak ada di rumah Tuhan. Amin. Ada gak kita di rumah Tuhan dengan hati yang baik, dengan setia? Yang kedua, untuk kita mendengar firman Tuhan, untuk kita mendengar perkataan Tuhan langsung dalam kehidupan kita. Walaupun sekarang melalui khotbah pendeta bisa di YouTube, di apa banyak channel sekarang, bisa kita dengar firman Tuhan langsung. Tapi satu hal, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus punya kedua ketaatan hati. Apa? Hati. Samuel ini pelayan Tuhan. Dia terus ada di rumah Tuhan. Dia setia melayani Tuhan walaupun dia masih kecil, walaupun dia masih muda. Ketika ketaatan yang Tuhan lihat dari Samuel, ketika kepekaan hati yang Tuhan lihat dari Samuel, Tuhan mulai berbicara. Walaupun dikatakan di ayat 7, 1 Samuel 3, ayat yang ke-7, Samuel belum mengenal Tuhan. Samuel ada di rumah Tuhan, maksudnya Samuel belum tahu tentang banyak hal tentang Tuhan. Yang dia tahu, dia hanya melayani Tuhan. Yang dia tahu, dia hanya duduk di kaki Tuhan. Yang dia tahu, dia ada di rumah Tuhan, menyediakan apa yang perlu yang ada di rumah Tuhan. Karena firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jauh dahulu, ketika kita mendengar suara Tuhan ada dari perantaraan nabi-nabi, imam-imam yang akan disampaikan kepada seluruh jemaat Israel atau rakyat Israel. Nah, Samuel memiliki ketaatan hati. Walaupun dia belum melihat Tuhan, dia belum mengenal Tuhan secara utuh dalam hidupnya, dia masih terlalu kecil, terlalu muda, tapi dia punya ketaatan yang luar biasa. Dia nggak galau ada di rumah Tuhan, mau pulang ke rumah Mami Hana, mau pulang ke rumah Papi Elkana. Dia tidak. Dia taat karena dia tahu dia adalah pelayan Tuhan. Amin.
Amin. Dia adalah pelayan Tuhan. Dia gak mau untuk keluar dari rumah Tuhan. Dia kerjakan semua tugas dan tanggung jawabnya di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, untuk kita mendengar suara Tuhan adalah kita harus memiliki keteduhan hati. Apa? Hati yang teduh. Adik-adik, kalau ada di sekarang, Arman ada dipisahkan dari mama papanya untuk tinggal di gereja, kira-kira mau? Oh, jangan Arman deh. Maria, mau tinggal di gereja sama papi Dedi sama mami Dedi? Rizka deh, kamu jauhkan rumahnya di bawah, pindah aja ke sini, mau? Sama mami Dedi sama papi Dedi mau? Enggak mau. Tetapi Samuel hebat. Walaupun dia masih kecil, dia dipisahkan dari orang tua, dia punya keteduhan hati yang luar biasa. Hatinya tenang untuk menjadi pelayan. Amin. Hatinya tenang, gak berantem sama yang lain. Dia gak musuhin yang lain. Dia gak ngegosip sama yang lain. Dia gak mengumbar fitnah sama yang lain. Sama yang kecil ini taat karena dia punya keteduhan hati yang luar biasa. Sebab itu Tuhan lihat Allah Yahweh, Allah yang maha kuasa, Allah satu-satunya di dalam kehidupan bangsa Israel melihat satu kepekaan rohani, dua ketaatan rohani, dan ketiga keteduhan hati. Jadi kalau nggak pengen, sebentar aku melayani Tuhan, sebentar aku nggak mau, sebentar aku mau, jadi apa dulu kalau melayani Tuhan? Kalau jadi singer mau, tapi kalau jadi kolektan nggak mau. Kenapa? Itu buat Excel aja sama Arman yang SD. Misalnya ya, dalam kolektor juga melayani Tuhan. Semua yang memiliki keteguhan hati, dia mau dekat dengan Tuhan, dia mau melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupnya yang masih kecil dan masih muda. Dan Tuhan memanggil Samuel berapa kali? Ayo, Samuel dipanggil berapa kali? 4, betul, bukan 3 kali. Yang pertama, dia datang kepada Imam Eli. Bapak panggil aku. Enggak, anakku tidur lagi. Yang kedua, enggak anakku tidur lagi. Yang ketiga, enggak anakku. Tapi lanjut Imam Eli paham, mengerti. Imam Eli mulai mengerti. Oh, anak ini akan dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Sebab itu Tuhan mau berbicara langsung dalam kehidupan kalian semua. Seperti kepada Samuel, anakku, kalau kamu mendengar lagi, apa katanya? Ayat yang ke-9 ya. Ayat 9 atau 10? Salah, ayat 10. Ayat ke-10 ya. Sebab itu berkatalah ini ayat 9 kepada Samuel, pergilah tidur apabila ia, karena besar Allah memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab siapa? Hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan pergilah dia tidur ke tempat tidurnya. Dia nggak takut pindah tidurnya. Ajak teman-teman, aku dong. Aku dengar suara Tuhan, aku jadi takut. Dia memiliki kedewasaan rohani yang luar biasa. Ketika dia diperintahkan oleh Imam Eli, pergilah tidur. Bila terdengar lagi suara panggilan itu, katakanlah bahwa hamba-Mu ini mendengar. Itu Tuhan, siapa? Tuhan, bukan Tuhan, bukan. Nah, jangan balik ya, adik-adik.
Tuhan, tuh. Itu Tuhan. Biarlah kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Seperti sehingga kita menjadi anak-anak yang terbuka. Pemuda remaja yang terbuka. Dan bisa berkata, inilah aku. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah luar biasa. Tuhan tunjukkan dirinya kepada Samuel. Allah tunjukkan dirinya kepada Samuel. Dan Samuel tidak takut, ngacir, kabur, pergi, minggat ketika mendengar suara Tuhan dan melihat Tuhan. Tapi dia dengan kerendahan hati, dengan ketaatan, kepekaan dan keteduhan hati, dia berbicara kepada Samuel. Samuel berbicara kepada Allah, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. Amin. Yang pertama, Imam Eli katakan, suruh kalian mendengar. Tapi begitu Tuhan datang, Samuel mengambil keputusan untuk dia mendengar secara langsung dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kalian akan menghadapi goncangan. Mungkin hari-hari ini kalian akan menghadapi satu masalah. Tetapi percayalah, ketika kita memiliki kepekaan rohani, ketika kita memiliki ketaatan rohani, kita memiliki keteduhan hati, Tuhan akan berbicara sama kalian. Tuhan akan kasih petunjuk sama kalian lewat firman Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan. Jangan tutup telinga adik-adik kalau mendengar suara Tuhan. Buka telinga, buka hati. Ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan adik remaja dan pemuda di tempat ini. Kita harus bersemangat. Masing-masing punya satu pergumulan untuk mendengar suara Tuhan. Masing-masing harus punya satu tujuan untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi saya? Amin. Sekuat apapun engkau berdiri, sekuat apapun engkau belajar, sekuat apapun engkau menabung, sekuat apapun engkau bekerja, tapi kalau bukan kehendak Tuhan, kalian gak jadi apa-apa. Amin. Takut akan Tuhan mendahului kepintaran dari Tuhan. Jadi adik-adik sekarang mulailah berupaya memiliki kepekaan, memiliki ketaatan, memiliki keteduhan hati, supaya ketika Tuhan memperdengarkan suaranya kepada kalian, kalian dapat menjawab, ya Tuhan, ini aku hambamu, mendengar dan berbicara. Amin. Hari ini cita-citamu apa? Keinginanmu apa? Apa yang kau doakan, apa yang kau gumulkan saat-saat ini? Mungkin engkau gak mampu mencapainya. Tetapi di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendapatkan suaranya, kita bisa merealisasikan hal-hal yang mustahil menjadi hal-hal yang mungkin. Amin. Kan firman Tuhan katakan tiada yang mustahil bagi Allah. Semua pasti jadi karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mari mendengar firman Tuhan. Mari mendengar suara Tuhan. Saya undang tim musik sama singer bantu saya untuk naikkan pujian ini. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita naikkan pujian ini. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari remaja kasih Tuhan, teduhkan hatimu sambil duduk, teduhkan hatimu, asah ketaatan rohanimu, asah ketaatanmu kepada Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepalamu, menjadi memandang konsentrasi, teduhkan hatimu di hadapan
kami di hadapan. Kami mau mendengar apa yang menjadi suara-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pelayan-Mu yang setia, yang mengasihi-Mu, mengasihi pekerjaan Tuhan. Kami mau terus maju bersama dengan Engkau. Berikan kami ketaatan, berikan kami kepekaan, berikan kami keteduhan hati seperti Samuel kecil. Ketika mendengar suara-Mu, tidak bimbang dan ragu akan panggilan-Mu dalam kehidupannya. Demikian juga kami, Tuhan. Kami mau Engkau buat kami berhasil di masa depan kami. Sebab itu kami butuh suara-Mu. Kami butuh firman-Mu yang menjadi terang bagi kami, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak tergeletak dan tidak tersesat. Terima kasih Tuhan. Kami bersehati berdoa untuk teman kami, sahabat kami, saudara kami ada dari sakit Tuhan. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk Mama Lilis, dia Tuhan. Mama dari Febri juga Kau sembuhkan Tuhan. Kau berikan kesehatan bagi Mama Febri dari Mama Febri Tuhan. Kau memberikan kekuatan yang baru. Bahkan orang tua kami Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit hari ini Tuhan, pertolongan Tuhan, jamaah Tuhan berlaku. Sembuhkan, kuatkan, sehatkan, hidupkan, berkati Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini penuh dengan sukacita. Orang tua mereka boleh sehat, boleh diberkati Tuhan dalam usaha pekerjaan, dan mereka juga boleh diberkati untuk pendidikan mereka lebih lanjut. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kerinduan kami. Memberkati seluruh anak pemuda remaja-Mu, memberkati kami para pembimbing-pembimbing rohani. Berikan kepada kami kekuatan yang baru untuk kami terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Seperti Samuel kecil ini melayani Tuhan dengan sukacita. Remaja yang dikasih Tuhan, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yud yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita. Sampai Maranatha, Tuhan memberkati kita. Yang percaya sama-sama katakan amin.